dalam tulisannya itu ya jelas dia membedakan betul jurnalisme pembangunan karena dia membutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan juga kerja keras. Karena untuk melaporkan proses pembangunan itu tidak mudah. Ya. Kenapa tidak mudah? Nah, karena kita diminta untuk it should indicate the disparities between plans and actual accomplishment. Nah, kita diminta untuk tadi menggambarkan rentang atau jarak yang kenyataan yang berbeda antara rencana dan kenyataan. Dalam pembangunan itu, menurut teori ini, itu pasti ada disparities, perbedaan antara planning dan dengan actuating, antara rencana dan realisasi. Sering di mana-mana dulu begitu. Rencananya bikin jalan itu tebalnya, jalan aspal itu tebalnya 15 cm. Tetapi ternyata realisasinya hanya 10 cm. Nah, itu. And include comparisons with how development is progressing in other countries and regions. Nah, dengan membandingkan bagaimana di pengerjaan pembangunan itu di negara lain. Nanti Anda harus menguasai betul yang ideal itu. Jadi pertama harus menguasai rencananya, dan kemudian mengetahui bagaimana realisasinya di negara maju yang sesuai gitu. Nah, kalau kenyataan sih ya otomatis kita tahu tadi dengan misalnya yang speknya itu 15 cm, akhirnya hanya 10 cm, risikonya apa? Jalan mudah terkelupas, jalan mudah berlubang, kemudian belum lagi bahannya ternyata batu semennya itu tidak sesuai dengan spek, sehingga ketika hanya kebanyakan pasirnya daripada batunya gitu, maka hasilnya dapat tergerus kalau kena hujan. Yang contoh, itu salah satu contoh kan begitu ya. It should also discuss the impact of plan, project, and policies on people and speculate about the future of development. Yaitu planningnya harus betul dikuasai dan juga pekerjaannya itu dan dampaknya bagi masyarakat itu harus dikuasai. Memang akhirnya teman-teman kalau jurnalisme pembangunan itu fokusnya di pembangunan fisik, umumnya pembangunan fisik. Ya kan memang jurnalis itu kan berkutat ke persoalan fisik. Ngapain persoalan fisik? Ya Anda pantau perkembangan bandara, pembangunan bandara. Anda pantau pembangunan monorail. Anda pantau pembangunan busway, pembangunan ini, MRT, subway. Anda pantau pembangunan stadion, pantau pembangunan taman-taman, pantau pembangunan alun-alun, pantau pembangunan gedung rumah sakit, pantau pembangunan sekolah, gedung sekolah. Rata-rata ke sana. Ya. Karena itu yang menjadi basic need dari masyarakat. Anda nggak perlu memberitakan hari ini Cinta Laura, siapa namanya itu? Laura siapa itu, atau si sekarang Rachel V-nya, itu bukan urusan kalian. Memberitakan Giring Niji yang nggak lulus, kemudian bisa jadi ketua umum sebuah partai, itu nggak perlu. Kalau itu jurnalisme pembangunan loh ya. Ingat, ini fokus kita di jurnalisme pembangunan. Lupa itu ada berita, nah silahkan. Itu ada yang lain, jurnalistik yang lain. Kalau Anda perhatikan nilai berita, ada yang namanya nilai berita itu yang soal ketenaran, popularity itu masuk, ya nggak masalah. Maka di sana yang bagian sana itu memberitakan si selebgram siapa kemarin yang ketangkap
itu yang ditangkap malah dia, bukan para hidung belangnya. Hidung belang selalu lolos ya. Yang kesian itu memang di sini kadang di situ saya kalau miris gitu ya, menangkap artis prostitusi, yang ditangkap itu selalu artisnya, tapi yang bukan bercanda, ini benar gitu ya, yang mata keranjangnya itu, mata keranjang, hidung belangnya itu lolos gitu loh, berkali-kali begitu. Masa iya begitu? Harusnya ketangkep dua-duanya. Karena yang katakan hidung belang itu dia jika melakukan kegiatan pelanggar, misalnya dia kalau sudah beristri berarti dia melakukan selingkuh dengan istri yang sah, gitu, misalnya gitu ya. Ya kan begitu, harusnya itu juga ditangkap gitu, yang selingkuh pura-pura hidung belang gitu ya. Nah, kalau perjaka, saya kok sanksi kalau misalnya seorang perjaka, kalian kan udah dewasa gitu ya, sudah ngerti. Kalau perjaka kemudian bisa membayar ratusan atau puluhan juta minimal kepada perempuan untuk urusan begituan, kan saya kok nggak kebayang gitu ya. Pasti mereka berpikir sayang-sayang gitu ya, mending buat nikah gitu kalau berjaka gitu, masih pikirannya masih apes-apesnya perjaka itu pasti punya mimpi menikah gitu ya, ini rumah tangga yang benar. Nah, siapa sih yang istilah kata memboking para prostitut itu ya, yang harganya puluhan juta itu, kalau bukan orang yang berduit ya, yang bosen atau yang ingin bukan bosen ya, yang memang pikirannya tidak lagi sayang kepada istrinya di rumah. Ini bukan sebenarnya gitu. Saya kasihan kalau yang dieksploitasi di pemberitaan itu selalu perempuan, malah kemarin ada ditangkap dalam posisi telanjang. So what? Itu kalau saya ketemu wartawannya pengen saya jewer gitu. Anda kok memberitakan perempuan yang telanjang itu apa urusannya? Mau telanjang mau enggak kan bukan urusan kalian. Kok seolah-olah itu merendahkan perempuan itu. Prostitusi, kemudian telanjang gitu ya. Itu. Seolah itu jelek, telanjang itu hal yang jelek. Kenapa kok Anda beritakan yang begitu? Coba nanti Anda cek itu siapa wartawannya dan tolong cari. Anda bisa protes pada, Anda bisa kritisi itu. Bang, Kak, Anda kok Kakak memberitakan kayak gitu sih? Itu sudah dia itu terjebak pada korban. Sebentar ya. Yang prostitusi itu katakanlah, dia kan menerima paling berapa, 30 juta. Yang ngasih itu duitnya berapa? Pasti lebih dari 30 juta kan? Nggak mungkin orang itu mengasih semuanya kan kalau punya duit. Contohnya kemarin siapa namanya yang ketangkap, Menteri Sosial atau siapa itu. Ya, booking artis itu kan berapa itu? Cuman, tapi yang dia korupsi berapa? Miliaran. Subhanallah. Pasti ada orang itu duitnya dari mana gitu, harus dicek. Anda kok bisa membooking orang ini, duitnya dari mana? Waduh, berat ya. Itu harus diinvestigasi. Ya sekali lagi, karena walaupun siapapun yang namanya prostitut itu pasti ada pemesannya, dan pemesannya ini adalah para hidung belang. Selama ini lolos-lolos aja, dan sudah kebayang kok hidung belang itu biasanya pejabat. Waktu di mana itu, atau temannya pejabat. Makanya dia bisa berlindung di balik. Di Surabaya yang ketangkep almarhum si itu kan, almarhumah yang meninggal di jalan tol kemarin itu, sebelum dia menikah kan dia juga ditangkap di Surabaya. Siapa yang membooking? Itu seorang pengusaha dari mana? Ya pengusaha kita bisa pasti, kalau bukan kenalannya pejabat. Aman dia itu daripada si korbannya ini, si perempuan ini. Nah itu misalnya gitu ya. Itu contoh tadi ya, saya kemana tadi itu menyebut betapa bahwa ya tadi itu bukan soal development jurnalis ya, itu soal tadi itu yang popularity mengapa harus diberitakan sampai kemudian waduh sampai diberitakan telanjangnya itu kenapa sih harus diberitakan gitu loh, ditangkap dalam kondisi telanjang.
mau telanjang kayak mau baju pakai baju kayak mau apa sih gitu korelasinya gitu. Itu kan hanya melecehkan perempuan saja. Dan menurut saya jurnalis-jurnalis harus peka gitu, tidak boleh Anda itu memberitakan sudah mereka ditangkap menjadi korban, kemudian Anda eksploitasi lagi dengan